Kutukan yang membawa berkat. Firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 10-14, Ulangan 21 ayat 22-23. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Dalam budaya kita, budaya Indonesia, umumnya menghormati orang tua adalah sesuatu hal yang dipandang sangat mulia, dan orang tua biasanya memberi doa restu kepada anak yang taat kepada orang tua. Sebaliknya, kalau ada orang tua yang sampai mengutuk anaknya, biasanya anak itu dianggap anak durhaka. Bisa kita bayangkan penderitaan anak yang dikutuk. Ia pasti merasa dirinya dibuang, tidak berguna, malu karena menanggung aib kemanapun ia pergi, dan dicengkram oleh rasa takut karena kutuk membawa celaka. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita dibukakan bahwa Yesus menjadi kutuk atau dikutuk. Yesus yang adalah Tuhan seharusnya menerima kehormatan paling tinggi dan menerima pujian paling tinggi. Tetapi sebaliknya, ia menerima kutukan. Pernahkah saudara menerima sesuatu yang buruk, padahal saudara layak menerima sesuatu yang baik? Saya pernah menerima nilai B untuk mata kuliah KKN, sementara semua mahasiswa lain dalam kelompok saya menerima nilai A. Dalam hati saya marah dan berontak karena merasa diperlakukan tidak adil, padahal saya merasa sudah bekerja lebih berat dibandingkan mahasiswa lainnya. Tuhan Yesus yang walaupun layak ditinggikan, tidak berontak ketika mengalami kutukan. Bahkan ia rela menjadi kutuk karena kutukan yang ia alami memiliki tujuan mulia bagi saudara dan saya. Melalui kutukan yang Yesus alami, saudara dan saya bukan saja dibebaskan dari kutukan Allah, tetapi dijadikan anak-anak Allah. Tidak ada status yang lebih tinggi selain menjadi anak Tuhan. Hal terburuk yang Yesus alami mendatangkan hal paling mulia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagai anak Tuhan, kita memiliki akses penuh kepada Bapa di sorga tanpa rasa ditakut ditolak. Pintu sorga selalu terbuka buat kita. Bahkan Bapa dengan senang hati menerima kehadiran kita setiap kali kita lari kepadanya dan mengadukan apa yang kita alami. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Lukas 12 ayat 32. Tuhan tidak ogah-ogahan memberi kerajaannya kepada setiap kawanan kecil, karena kawanan kecil tidak berdebat dan menentang Tuhan. Sebaliknya mereka mudah percaya perkataan Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus yang layak menerima pujian malah dikutuk? Karena sifat Tuhan itu bukan saja kasih, tetapi dia juga adil. Hukum Tuhan mengutuk manusia karena manusia melanggar hukum Tuhan. Jadi Tuhan Yesus dikutuk sama sekali bukan karena dia, tetapi karena saudara dan saya, seperti yang dikatakan firman Tuhan di atas. Di satu sisi Tuhan Yesus memenuhi tuntutan hukum Taurat dengan menjadi kutuk. Dan di sisi lain kita dibebaskan dari kutukan Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Apakah saudara lihat bahwa tidak ada cara lain untuk bebas dari kutukan hukum selain melalui Yesus? Karena Yesus yang menanggung kutukan yang seharusnya ditimpakan kepada kita, maka kita yang percaya kepadanya boleh diselamatkan dari kutukan Tuhan. Bagaimana Yesus mengalami kutukan Allah? Dengan memenuhi apa yang Tuhan firmankan dalam Ulangan 21 ayat 22-23. Di mana Yesus digantung di kayu salib, dipermalukan, direndahkan, dihina dan dicemooh oleh manusia. Tuhan Yesus merasakan dan mengalami setiap tetes penderitaan yang seharusnya kita alami karena dosa-dosa kita.
sehingga tidak ada sedikit pun sisa penghakiman bagi orang percaya, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Melalui penderitaan Kristus, kita boleh memiliki pengharapan kekal.